Shalom Elohim bagi seluruh jemaat-jemaat yang ada di rumah dan setiap para umat-umat Tuhan yang ada. Biarlah damai sejahtera sukacita pagi ini tetap kita nikmati bersama-sama dengan keluarga tercinta di rumah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam minggu terakhir di bulan Februari ini kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, saya percaya semuanya sudah mempersiapkan diri untuk menerima firman bersama dengan keluarga. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Allah pada saat pagi ini saya akan mengangkat tema yaitu menghormati Tuhan dengan benar. Wah, kalau kita katakan menghormati Tuhan dengan benar, berarti ada yang menghormati Tuhan dengan tidak benar. Tentunya ada seperti itu. Kita akan buka pembacaan yang pertama di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11 dikatakan, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Wahyu pasal 4 ini juga adalah penglihatan daripada Yohanes, di mana diperlihatkan tahta Allah di surga, yang diperlihatkan bahwa ada 24 tua-tua dan 4 makhluk yang semuanya mereka bersorak-sorai, mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang agung, Allah yang mulia, yang patut dipuji dan dipermuliakan. Karena apa? Karena yang memegang kekuasaan hanyalah Dia semata-mata. Ini adalah suatu penglihatan dari Yohanes, mau diperlihatkan bahwa tata Allah yang suci, di mana setiap makhluk dan ada 24 tua-tua yang mengagungkan Allah. Saya tidak berbicara ke arah ini, tetapi saya mengangkat tema yaitu menghormati Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kehidupan kita pun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang telah mengalami penebusan dosa, sebagai orang yang hidup yang tahu akan kebenaran firman Allah, yang setiap saat firman Allah diberitakan dalam kehidupan kita, maka kita pun wajib untuk menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan dengan benar di sini. Karena apa? Berbicara tentang menghormati itu berasal dari kata hormat. Menghormati berasal dari kata hormat yang artinya apa? Berharga atau bernilai tinggi. Ini. Hormat itu berarti berharga atau bernilai tinggi. Sedangkan kata menghormati, berarti menghormati itu artinya menghargai, menjunjung tinggi, mengakui. Dan satu lagi, serta mentaati. Dan sikap hormat kepada Tuhan ini, yang menghargai, menghormati, mentaati, menjunjung tinggi, ini bukan saja berupa kata-kata yang kita ucapkan. Contohnya, engkau Allah yang dahsyat, engkau Allah yang mulia, engkau Allah yang tinggi. Itu bukan itu saja. Bukan berarti ini salah. Perlu kita simak. Bukan itu saja. Atau lewat puji-pujian yang kita naikkan. Bukan itu saja yang menandakan bahwa kita menghormati, menghargai, menjunjung tinggi, mentaati Allah yang hidup. Sehingga saat kita katakan bahwa apa? Ku hormati engkau lewat puji-pujian. Ku kagum engkau. Itu sudah menandakan bahwa sepenuhnya kita menghormati Tuhan dengan benar. Atau lewat sikap ibadah kita, di dalam ibadah kita. Ini bukan ini saja yang berupa bahwa suatu penghormatan kepada Tuhan dengan sikap yang kusuk,
dengan tenang, dengan benar-benar kita menyimak. Bukan ini saja yang berupa penghormatan kepada Tuhan. Bukan ini ukurannya saja. Tetapi penghormatan kita yang benar, sikap hormat yang benar kepada Tuhan adalah sikap hati yang tulus, setulus-tulusnya. Dan itu akan tercermin lewat sikap hidup saya dan saudara setiap hari yang mencerminkan bahwa saya dan saudara menghormati Tuhan. Jadi bukan lewat pujian saja. Bukan lewat kata-kata kita yang katakan Tuhan engkau kukagumi, engkau kuhormati. Atau lewat sikap-sikap di dalam kita beribadah. Tetapi lewat seluruh tindakan kita, sikap hidup kita itu akan mencerminkan bahwa kita menghormati Tuhan dengan benar. Tidak seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda di dalam Yesaya pasal 29, Bapak Ibu bisa buka. Yesaya pasal 29 ayat 13 dikatakan apa? Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Hal-hal seperti ini yang dilakukan oleh bangsa Yehuda adalah suatu penghormatan kepada Tuhan yang palsu, yang tidak benar. Itu sebabnya di dalam perikopnya dikatakan bahwa bangsa yang buta, bangsa yang tanpa penglihatan. Kita tidak mau seperti bangsa Yehuda. Mulutnya memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Sikap hidupnya, ibadahnya hanyalah ibadah yang dihafalkan, atau hanyalah ibadah secara kebiasaan. Karena hari ini ibadah, hari Minggu ibadah, maka dikerjakanlah ibadah itu. Tetapi ibadahnya, kesetiaannya, penghormatannya kepada Tuhan bukan benar-benar keluar dari hati yang tulus. Sama seperti saat ini Bapak Ibu yang saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak melihat jemaat-jemaat yang ada pada saat ini. Apakah benar-benar sungguh-sungguh ada di depan layar menerima kebenaran firman Allah. Tetapi itu semua kembali kepada diri kita. Saat kita menghormati Tuhan dengan benar, mau ibadah kita ada secara offline atau ibadah kita secara online, kita akan menghormati Tuhan dengan kita menerima kebenaran firman Allah, baik lewat sikap kita dalam menerima kebenaran, baik lewat kehidupan kita, itu akan terpancar dan tercermin. Dan tentu saja kita tidak mau seperti bangsa Yehuda yang menghormati Tuhan secara tidak benar atau palsu. Mereka katakan mereka menghormati Tuhan tetapi hanya di bibir. Mereka katakan mereka menghormati Tuhan tetapi hanya lewat mungkin ibadah mereka, pujian mereka lewat mulut. Tetapi hati mereka sebenarnya jauh dari Tuhan. Nah ini yang kita tidak mau. Dan ini yang harus kita berjuang. Untuk benar-benar kita menghormati Tuhan dengan benar, dengan pantas. Sehingga apa? Sehingga Tuhan menyukai apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat di sini ciri-ciri orang percaya yang menghormati Tuhan dengan benar dalam hidupnya. Ciri-ciri orang percaya yang menghormati Tuhan dengan benar dalam hidupnya, yang pertama adalah apa? Tidak menganggap gampang atau enteng atau murahan anugerah keselamatan. Ini yang perlu kita ingat. Orang yang menghormati Tuhan dengan benar, maka dia tidak akan menganggap gampang atau enteng atau murahan anugerah keselamatan itu. Karena apa? Karena anugerah keselamatan adalah kasih karunia Allah bagi siapa saja yang mau menerimanya.
Baik itu orang Kristen maupun orang di luar Kristen. Semuanya itu diberikan. Di dalam Yohanes, kalau Bapak Ibu buka di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 29b berkata, lihatlah anak domba Allah, perhatikan, yang menghapus dosa dunia. Arti katanya apa? Anugerah keselamatan itu diberikan kepada seluruh manusia. Tinggal manusianya saja yang mau meresponi, menerima atau tidak. Tetapi bagi kita orang percaya, ingat, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan berhenti di sini saja. Bukan berhenti pada saat Yesus menebus dosa kita di atas kayu salib, selesai. Tidak ada apa-apa lagi. Bukan di situ saja. Mengapa sampai orang Kristen menganggap murahan? Mengapa orang percaya menganggap murahan, gampang, enteng? Setiap pengorbanan, setiap pengampunan, setiap anugerah keselamatan yang diberikan. Kita buka di dalam Roma pasal 2 ayat 4 dikatakan apa? Roma pasal 2 ayat 4 katakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kata menganggap sepi di sini berarti apa? Menghina, mengejek, menganggap enteng. Setiap kekayaan kemurahan Allah, setiap kesabaran Allah, setiap kelapangan hati Allah. Ini dianggap enteng, dianggap murahan. Akibatnya menjadikan orang Kristen menjadi cukup puas dengan sudah diampuni dosanya. Sudah puas. Oh, aku sudah puas. Aku berbangga karena Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya bagi aku. Kita menerima anugerah keselamatan. Kita adalah umat-umat pemenang, umat yang ditebus. Sudah puas sampai di situ. Sehingga mengakibatkan kekristenan tidak mau lagi berjuang dalam kehidupannya. Ini. Kepuasan itu karena anugerah keselamatan yang diterima membuat kekristenan menjadi santai. Sehingga apa? Sehingga tidak takut lagi untuk melakukan dosa. Karena menganggap apa? Sudah ditebus. Sudah menerima anugerah keselamatan. Percaya Yesus, selamat. Ini konyol. Memang benar, percaya Yesus, kita menerima anugerah keselamatan. Tapi bukan berarti kita hidup tetap di dalam dosa. Sehingga kita bermain-main, bahkan kita menikmati dosa. Bukan berarti pengorbanan Yesus di kayu salib menebus saya dan saudara. Kita sudah diampuni dosa kita. Kita tidak berbuat dosa lagi. Bukan berarti itu. Karena kehidupan berjalan terus. Pastinya kita akan melakukan dosa karena kita ini manusia. Ada natur dosa di dalam diri kita. Sekalipun kita sudah diampuni, kalau kita tidak menjaga itu, tidak menghargai keselamatan yang Tuhan berikan, maka besar kemungkinan dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita masih bisa meleset, kita masih melakukan dosa karena daging ini terlalu kuat di dalam diri kita. Jika kita tidak mau berjuang atau berpikir wajar. Ini akibatnya orang yang menggampangkan anugerah keselamatan, berpikir wajar kalau berbuat dosa. Wah, wajar lah. Kalau pikiran kita dikit-dikit agak negatif-negatif, wajar. Kita ini kan masih tinggal di bumi gitu. Wajar lah kalau kita buat salah sedikit. Kita kan masih ada di bumi. Kita belum ada di sorga. Nanti kalau sudah di sorga baru kita tidak lakukan apapun. Yang berbuat dosa ya terang. Memang kalau sudah di sorga kita masih melakukan dosa. Kalau orang yang masih melakukan dosa maka dia tidak akan masuk di sorga. Ini. Justru saat kita ada di bumi, sering saya katakan, maka kita berjuang untuk hidup kudus.
Kita berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Kita berjuang untuk membunuh, mematikan segala keinginan-keinginan kita yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga saatnya nanti saat kita bertemu dengan Tuhan, kita sudah kedapatan layak di hadapan Tuhan dan berkenan. Tapi ini yang tidak disadari oleh kekristenan kebanyakan. Menganggap Tuhan Maha Pengampun. Membuat orang Kristen menjadi apa? Menjadi menggampangkan, mudah banget. Oh, Tuhan nanti ampuni kok. Padahal kita juga tahu Bapak Ibu, bahwa selain Tuhan Maha Pengampun, Maha Pemurah, di dalam Nahum pasal yang pertama, Bapak Ibu bisa baca. Nahum pasal pertama ayat 2a dikatakan bahwa apa? Tuhan adalah Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Dan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 10 dikatakan bahwa apa? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada orang yang setimpal dengan tingkah lakunya, langkahnya setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi bukan hanya Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Pemurah saja. Tetapi ingat, Tuhan adalah Allah yang punya otoritas dalam kehidupan kita. Saat saya dan saudara meleset dari kehendaknya, maka dia akan murka. Dia tidak suka. Dan saatnya kita akan menerima akibat dari segala yang kita perbuat. Mungkin kita katakan, enggak lah, buktinya aku hidup begini, aku enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, aku enjoy hidupku, santai hidupku. Terang. Karena hanya orang yang hidup di dalam kebenaran, yang mau dididik, yang mau berjuang, itu yang terus dididik. Berhati-hatilah Bapak Ibu dan Saudara, jika kehidupanmu engkau rasakan aman dan nyaman terus. Bukan berarti kenyamanan yang kita alami itu adalah berkat Tuhan. Jangan kita anggap seperti itu saja. Kita harus koreksi diri. Ada apa dengan diriku sehingga aku merasa nyaman terus, merasa santai terus? Kita harus bertanya. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi orang yang menghormati Tuhan dengan benar, ciri-cirinya yaitu tidak menganggap enteng, gampang atau murahan anugerah keselamatan. Yang kedua adalah apa? Meninggikan Tuhan di dalam hidupnya. Bu Pendeta meninggikan Tuhan kita juga sudah tahu. Tapi perlu kita ingat. Meninggikan Tuhan di dalam hidup ini tidak cukup hanya lewat apa? Tadi yang saya sudah katakan di pertama. Tidak cukup di dalam mulut kita. Di dalam pujian kita, di dalam nyanyian kita, di dalam penyembahan kita, kita angkat tangan kita katakan, oh Tuhan Engkau Allah yang tinggi, Engkau Allah yang mulia. Bukan itu saja. Atau lewat bahasa tubuh kita yang kita bersujud. Kita angkat tangan kita. Itu menandakan tidak cukup ya. Kata tidak cukup berarti bukan itu saja ukurannya. Tidak cukup hanya untuk itu. Tetapi meninggikan Tuhan di sini adalah mengakui dengan hati yang tulus. Disertai dengan sikap hidup bahwa kita mengakui bahwa hanya Tuhan yang agung, yang mulia, yang tertinggi di dalam hidupku dan hidupmu. Otomatis jika Bapak Ibu orang percaya mempercayai, menganggap atau memiliki Tuhan yang tertinggi dalam hidup ini, berarti di luar Tuhan tidak ada yang tertinggi. Di luar Tuhan tidak ada yang memiliki nilai tertinggi. Baik itu nama besar, garis keturunan, ini perlu ingat, jabatan, kedudukan, kesuksesan hidup, harga dirimu, kekayaanmu, kecantikanmu, kecakapanmu, bukan itu yang bernilai tinggi. Jadi kalau kita katakan bahwa orang yang menghormati Tuhan dengan benar, dengan pantas,
Dia akan mengakui, dia akan meninggikan Tuhan di dalam hidupnya. Berarti kata meninggikan ini dia membuat Tuhan yang bernilai tinggi di dalam hidupnya. Tidak ada yang lain. Ini saya katakan tadi. Yang berarti jabatanmu, kesuksesanmu, keberhasilanmu, garis keturunanmu, kekayaanmu, kecantikanmu, kecakapan bukan sesuatu yang bernilai tinggi yang harus apa? Harus kita banggakan. Orang yang mengakui bahwa Tuhan yang tertinggi, maka tidak ada lagi usaha, tidak ada lagi upaya, atau tidak ada lagi keinginan untuk apa? Untuk meninggikan diri. Ini. Tidak ada lagi upaya usaha untuk membanggakan diri. Menganggap diri paling penting. Menganggap diri paling hebat. Menganggap diri paling dibutuhkan. Ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi upaya, keinginan di dalam dirinya. Karena bagi dia hanya Tuhan yang tertinggi dan termulia, teragung di dalam hidup ini. Kita melihat banyak dalam setiap kehidupan kita. Saya nggak usah bicara orang lain, mungkin saya sendiri. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan, kita pun kadang-kadang seperti kita merasa bahwa kita ingin dihargai. Kita ingin dipuji. Kita ingin dianggap. Tetapi kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tertinggi, maka apapun yang menjadi kepunyaan kita, itu semuanya adalah bonus. Itu semuanya adalah titipan dari Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang harus menjadi nilai tertinggi dalam hidup kita sehingga itu menjadi kebanggaan. Kalau Tuhan izinkan kita diberkati secara jasmani, itu adalah bonus. Bukan menjadi suatu kesombongan, bukan menjadi suatu kebanggaan. Jika Tuhan izinkan memberikan engkau kecantikan yang luar biasa, bukan berarti itu membuat engkau lupa diri dan merasa dirimu yang terbaik. Atau mungkin Tuhan izinkan engkau duduk di satu jabatan, bukan membuat engkau menjadi bangga, ingin dihormati. Karena ingat, penghormatan itu hanyalah milik Tuhan, bukan milik kita. Mari kita mau selesai dengan diri kita sendiri dengan hal seperti ini. Jika Tuhan izinkan kita ada, memiliki apapun, mari kita katakan apa? Bahwa semua itu hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk supaya dipandang orang lebih. Bukan. Saya sangat tertarik dengan apa yang dialami oleh Raja Daud. Bapak Ibu, mungkin ayat ini agak cukup sedikit panjang. Raja Daud mengalami begitu pengakuannya luar biasa di hadapan Tuhan. Dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai dengan ayat 15 saya akan bacakan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini
Dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ini pengakuan Raja Daud. Ini pujian dan nyanyian pujian Raja Daud kepada Allah. Dia adalah sebagai raja. Saat dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Lewat apapun yang dia lakukan untuk pembangunan bait suci. Dia katakan apa? Bahwa siapakah aku ini? Siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan? Ini arti katanya apa? Bahwa Raja Daud menganggap bahwa apa yang dia lakukan bersama dengan bangsanya pada waktu itu tidak ada apa-apanya di mata Allah. Dia menganggap itu bukan suatu kebanggaan. Tetapi dia menganggap bahwa segala sesuatunya hanyalah untuk pengagungan kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, betapa mirisnya kita melihat keadaan-keadaan sekarang. Mungkin kita pernah ada di tempat posisi seperti kita sudah merasa bangga, kita sudah merasa penting saat kita terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita merasa bahwa kita yang membesarkan pekerjaan Tuhan itu, memajukan, sehingga kita merasa kita adalah orang yang punya pengaruh, kita adalah orang yang penting. Atau mungkin kita di tengah-tengah keluarga, Tuhan izinkan kita mempunyai berkat, sehingga kita bisa menolong saudara-saudara, menolong orang tua kita, sehingga kita merasa bangga bahwa kita punya pengaruh di dalamnya. Ingatlah bahwa segala sesuatu itu karena Tuhan. Atau engkau anak-anak muda, karena engkau sudah merasa dirimu berpendidikan, sudah lebih hebat dari orang tuamu, sehingga engkau merasa bangga saat orang tuamu berbicara, engkau menyepelekan karena mungkin orang tuamu tidak sekolah, tidak mengenyam pendidikan. Engkau merasa bangga itu. Ingat, segala sesuatu hanyalah Tuhan yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Jadi saat Tuhan izinkan kita memiliki apapun di bumi ini, semuanya itu adalah titipan. Semuanya itu adalah bonus yang harus kita kerjakan, kita lakukan, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba Tuhan pun seperti itu, kami sebagai hamba Tuhan pun seperti itu. Bahwa saat kami diizinkan Tuhan menjadi pelayan, bukan berarti pelayanan jabatan yang kami miliki kami pakai untuk seenak-enaknya saja, atau untuk menjadi kebanggaan, atau untuk kepentingan kami, bukan itu. Tetapi mari kita menggunakan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini yang penting. Yang ketiga, orang yang menghormati Tuhan dengan benar adalah orang yang ada kegentaran atau takut akan Tuhan di dalam jiwanya untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan. Ada kegentaran, ada ketakutan untuk senantiasa hidup kudus. Ini. Orang yang menghormati Tuhan ada kegentaran dalam hidupnya. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Ayat ini kemarin juga sudah sempat saya sharekan lewat voice note kepada seluruh jemaat ya. Dikatakan Matius pasal 10 ayat 28 katakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Banyak orang, bahkan mungkin kita juga, sudah merasa menghormati Tuhan tetapi pada kenyataannya tidak. Mengapa? Karena tidak disertai dengan sikap hidup yang gentar dan takut akan Tuhan. Penghormatan kita kepada Tuhan itu hanya semata
sebatas pengakuan di bibir yang seperti saya katakan dari depan tadi. Bukan lewat seluruh sikap hidup kita. Sementara orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang gentar atau takut akan Tuhan di dalam jiwanya untuk hidupku kudus. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 17, saya akan bacakan ayat ini, gak apa-apa. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kalimat di dalam ayat 17, hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan selama menumpang di dalam dunia ini. Ketakutan dan kegentaran yang dimaksud ini bukan karena kenyamanan kita di dunia. Bukan keadaan yang tidak nyaman. Bukan karena kita sakit-sakitan sehingga kita mengalami kegentaran dan ketakutan yang luar biasa. Bukan karena kesulitan ekonomi saja atau yang lain-lain, kegagalan-kegagalan yang kita alami. Kalau kita melihat, saya pun mengalami yang saya saksikan kemarin di hari Sabtu. Waktu angin kencang terjadi, saya begitu takut, begitu gemetar. Tetapi menggelitik di hati saya selesai doa. Kenapa saya begitu takut dengan keadaan yang ada di sekitar saya? Apakah aku terlalu gentar jika aku meleset dengan Engkau? Apakah aku takut? Apakah aku memiliki ketakutan yang begitu luar biasa kalau aku meleset dengan Tuhan? Di situ menjadi perenungan dalam hidup saya. Oh, ternyata apa yang ada di dunia ini, mungkin kita saat kita mengalami ada rasa kegentaran. Tetapi itu bukan menjadi sesuatu hal yang luar biasa sehingga menghantui pikiran kita. Orang yang mengalami ketakutan di bumi saja seperti sakit penyakit, kegagalan hidup, kebangkrutan. Dia tidak tinggal diam dengan keadaan kegagalan itu. Dia pasti berupaya supaya dia bangkit di dalamnya. Nah, bagaimana dengan kegentaran yang Tuhan maksudkan di dalam ayat ini yang harus kita perhatikan dan harus kita cemaskan di dalam hidup. Kegentarannya ada apabila hidup kita meleset dari kehendak Tuhan. Pernah enggak kita gentar? Sehingga membuat hati Tuhan luka. Ini yang seharusnya menjadi kegentaran dan kecemasan kita yang terbesar. Mengenai hal-hal dunia saja, saat kita mengalami itu kita gentarnya luar biasa. Dan setelah kita gentar, kita mencari solusinya bagaimana. Bahkan ada orang yang sampai stres mengalami hal-hal yang tidak nyaman di dunia ini. Tetapi bagaimana dengan kehidupanku dan kehidupanmu yang saat kita sudah meleset dari kehendak Tuhan? Apakah kita punya rasa kegentaran? Apakah kita punya rasa ketakutan saat kita meleset dari kehendak Tuhan? Dan ini yang membuat kita harus terus berjuang. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat seluruh tindakan kita. Menggambarkan hidup Kristus ada di dalam diri kita. Inilah kekudusan yang perlu kita kejar dan kita perjuangkan setiap hari. Jadi saat pikiranmu sudah mulai tidak terkontrol, sudah mulai memikirkan hal-hal yang tidak bernilai kekal, berpikir negatif, berpikir cabul, berpikir jahat, harusnya menjadi duka di dalam diri kita. Oh Tuhan,
Kenapa aku berpikir seperti ini? Aku tidak pantas memikirkan ini. Engkau kudus, Engkau adalah Allah yang benar di dalam hidupku. Kita akan menjaga. Kita akan cepat-cepat menyesali. Atau mulut kita tidak sembarang untuk berucap, berkata-kata. Lewat tindakan-tindakan kita, sikap-sikap hidup kita tidak semau-maunya. Ini yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita orang yang sudah ada di dalam pelayanan, sudah kita katakan kita mengaku jam terbang pelayanan kita banyak, kita sering berucap tentang kebenaran, memperkatakan kebenaran, mengkhotbahkan kebenaran, tetapi pikiran kita, mulut kita, tindakan kita tidak menggambarkan kekudusan. Ini yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Jangan sampai nantinya saat waktunya kita dikatakan apa? Enyahlah engkau si pembuat kejahatan. Padahal kita ada di dalam zona pelayanan. Kita ada di dalam pekerjaannya Tuhan. Tetapi kita menjadi orang-orang yang tidak hidup di dalam kekudusannya. Mari kita mau berjuang. Sehingga setiap hari pikiran Kristus yang ada di dalam hidup kita. Memang sulit, memang tidak mudah. Tetapi kita yang memilih untuk berjuang dan berkomitmen. Mulut Kristus yang ada di dalam diri kita. Saat mulut Kristus, kita tahu mulut Kristus berarti mulut Kristus itu gak ada kata-kata sumpah serapah. Tidak ada kata kasar, tidak ada kata hujatan. Tetapi kata Kristus adalah kata mendidik. Kata yang lemah lembut. Sikap, gaya hidup Kristus pun harus kita miliki. Gaya hidup yang menjadi berkat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang disebut dengan menghormati Tuhan secara benar. Pastinya tidak mudah saya katakan, tetapi kita mau menyerah. Jangan menyerah, kita nggak boleh menyerah. Tapi kita mau terus berjuang. Kesimpulan dari kebenaran firman pada saat hari ini adalah di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30b. Mengatakan apa? Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan selamat ulang tahun buat pemuda atau anak kekasih Randy. Biarlah di usia yang bertambah hari ini semakin diberkati Tuhan, semakin setia, semakin melekat dengan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di rumah, mari kita sama-sama berjuang agar kita nanti bertemu di kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada pagi ini. Shalom.